Shalom, puji Tuhan. Pada hari ini kita akan masuk dalam renungan online. Mari sebelumnya kita satukan hati, kita tundukkan kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk pelindungan-Mu terhadap setiap daripada kami Tuhan. Dan sekarang sebentar kami mau mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu, supaya baik keadaan kami Tuhan, karena kami sangat membutuhkan firman-Mu yang menuntun, yang melindungi, yang memberkati setiap daripada kami, sehingga kami boleh beroleh kehidupan yang baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita memperlakukan orang lain. Kenapa saudaraku? Itu adalah topik yang sangat penting, karena kekristenan kita semua tahu bukanlah sebuah agama. Kekristenan itu bukanlah sebuah ajaran untuk mengajar kita bagaimana kita hidup, tetapi kekristenan itu adalah mengenai bagaimana kita menjalin hubungan, baik secara spiritual kepada Tuhan maupun secara natural kepada sesama kita. Nah, hari ini kita belajar bagaimana kita harus memulai menjalin hubungan kita dengan sesama kita. Yaitu apa? Kita harus tahu bagaimana kita memperlakukan orang lain. Dan bukan kebetulan bahwa di Alkitab Rasul Yakobus sudah mencatat di kitab Yakobus 2. Kita akan bacakan perikopnya ya, mulai ayat 1. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan juga datang seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini, sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia juga mengatakan jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Puji Tuhan. Jadi jelas sekali saudaraku, dikatakan bahwa kita seringkali dalam kehidupan ini sukanya melihat bungkusan, tetapi tidak memperdulikan isinya. Artinya apa? Kita sering memandang muka. Jadi ketika kita melihat seseorang itu berpakaian bagus, kelihatannya berpengaruh, kelihatannya kaya, maka kita akan menaruh rasa hormat. Sedangkan kepada orang-orang yang kelihatannya biasa atau bahkan kelihatan tidak berdaya, sederhana, miskin, kita cenderung merendahkan mereka. Padahal kita semua tahu
Kalau hari-hari ini saudaraku, orang yang justru kelihatannya luar biasa, itu hanya bungkusannya saja. Isinya belum tentu seperti apa yang kita lihat. Saya mau mengajak kita semua untuk berpikir. Dulu saya orang Surabaya. Saya kerja di Surabaya. Bisnis saya yang dimulai dari orang tua saya adalah bisnis yang dari dulunya di Surabaya. Sehingga apa? Sehingga karena Surabaya ini bukan suatu kota yang sangat besar, yang memang terbesar kedua di Indonesia, tetapi kami dari kalangan bisnis, saudaraku, di Surabaya, apalagi pebisnis lama, kurang lebih kami cukup tahu siapakah yang menjadi bisnismen di Surabaya. Jadi paling tidak mendengar, mengenal, dan tahu reputasi daripada orang-orang yang berkecimpung di dunia bisnis di Surabaya. Tetapi ketika kita pergi ke Jakarta, saudaraku, Jakarta itulah kota yang besar, bahkan dikatakan kurang lebih 60-70% dari perputaran uang nasional atau perputaran duit di Indonesia itu ada di Jakarta. Dan itu adalah kota di mana banyak sekali pendatang dari seluruh penjuru Indonesia, bahkan dunia internasional. Mereka datang ke Jakarta. Sehingga apa? Sehingga mereka berusaha untuk mencari bisnis, mencari reputasi, menjalin hubungan dengan apa, saudaraku? Dengan memperindah bungkus mereka. Contoh misalnya, kalau di Jakarta saudara tidak naik kendaraan yang mewah, sekelas Mercedes ke atas, saudaraku, maka mungkin orang akan memandang saudara lebih rendah daripada kalau saudara naik mobil mewah. Meskipun secara kenyataan mungkin isi saudara tidaklah semewah dengan bungkusan saudara, atau dengan kata lain bahwa bonativitas saudara ini tidak secanggih daripada apa yang saudara presentasikan. Mungkin saudara beli pakaian yang harganya puluhan juta, pakai aloji yang ratusan juta bahkan miliar, lalu naik kendaraan yang nilainya miliar, tetapi mungkin secara kenyataan saudara tidak memiliki semua itu. Itu mungkin bisa pinjam, bisa kredit dan lain sebagainya. Sehingga apa, saudaraku? Sehingga ketika orang-orang yang dengan gaya seperti itu, dengan penampilan seperti itu, mereka berusaha untuk menipu. Ya memang tidak semua, tapi seringkali itu terjadi, menipu orang-orang yang melihat hal seperti itu dan mengatakan wow, seperti itu. Dan sangat banyak sekali terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta. Tapi kalau di Surabaya, saudaraku, tidak mudah, saudara. Karena apa? Kita semua tahu pemain-pemain bisnis. Bahkan di kota-kota kecil banyak orang sudah tahu si A, si B, meskipun mereka mungkin, mohon maaf, tidak pakai jas ya, pakai celana pendek, mungkin pakai pakaian sederhana, tetapi orang tahu, saudaraku, bahwa mereka adalah pebisnis yang solid. Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan saudara dan saya, supaya apa? Supaya kita melakukan firman sesuai dengan apa yang Yakobus telah tulis di Yakobus 2, yaitu apa? Janganlah kita memandang muka. Karena ketika kita memandang muka, maka kita seringkali melanggar firman Tuhan. Dan melanggar firman Tuhan itu kita katakan kecil atau besar itu sama-sama melanggar, karena perbuatan dosa adalah dosa, saudaraku. Dan seringkali yang kita katakan memandang muka atau favoritism ya, jadi kita memakai cara untuk menghakimi orang berdasarkan bungkusannya. Itu ada 5 hal biasanya mempengaruhi. 1, penampilan ya. Tentunya penampilan ini sangat nyolok sekali ya. Kita ketemu orang, kita melihat langsung kelihatan orangnya pakai barang mewah, atau ya seringkali, mohon maaf, hari-hari ini mungkin kepingin kelihatan mewah tapi tidak punya dana, mereka pakai barang yang KW, saudaraku, barang yang palsu. Itu kalau barang KW, contoh misalnya tas merek Perancis ya, merek Itali, kalau KW atau palsu itu dibawa ke Eropa, kalau ketahuan langsung dibakar, saudaraku. Bahkan saudara bisa masuk berurusan dengan yang berwajib, dengan hukum, kalau saudara membawa barang yang palsu. Nah itu appearance atau penampilan. Seringkali penampilan itu menipu. Bungkusan itu seringkali menipu dan membuat kita belajar menjadi hakim untuk menghakimi orang berdasarkan bungkusannya orang tersebut. Kedua, umur. Umur seringkali juga membuat kita memandang, oh kalau orang dengan umur-umur tertentu mereka biasanya
bagaimana ya, mungkin seharusnya lebih bijaksana, seharusnya lebih bagaimana, tapi itu semua menipu, saudaraku. Jadi yang ketiga adalah ras atau nenek moyang. Ya, ini memang stereotyping yang sangat tidak baik adalah ketika kita memandang ras atau rasis ya. Jadi melihat orang berdasarkan suku budaya tertentu, sehingga kita cenderung untuk membuat stereotyping atau merendahkan mereka, atau bahkan membuat penghakiman ya. Kita biasanya dengan orang-orang tertentu kita tidak suka karena mungkin punya sejarah yang tidak baik. Tapi kalau di negara-negara lain ada beberapa kebudayaan yang masih mempunyai kasta ya. Kasta itu tingkatan dalam suku ya, di mana kasta tertentu itu punya derajat lebih tinggi dari kasta yang lainnya. Dan untuk suku-suku tersebut tentunya ras atau kasta itu sangat mempengaruhi. Karena kalau mereka datang dari kasta yang rendah, mereka mungkin bisa-bisa tidak diizinkan berada dalam satu ruangan dengan kasta yang lebih tinggi. Boro-boro mereka berteman ataupun bahkan menjalin hubungan ya. Jadi seringkali itu membuat kita tuh menjadi hakim atau menghakimi berdasarkan bungkusnya ya, suku, bangsa, ras, rasis atau kasta. Yang keempat adalah achievement ya. Mungkin ada orang-orang tertentu punya gelar sekolah yang tinggi atau memperoleh satu prestasi dalam kehidupan mereka, dan berdasarkan gelar atau prestasi itu kita seringkali menghakimi orang. Oh, biasanya orang yang tidak sekolah itu mungkin derajatnya kurang tinggi dengan orang yang sekolah S1, S2, S3, bahkan S-teller, saudaraku ya. Tetapi itu seringkali membuat kita ini menjadi hakim yang tidak benar ya. Dan yang kelima adalah kekayaan ya. Seringkali ketika seorang berasal dari keluarga yang kaya, berasal dari tempatnya orang-orang kaya, maka itu membuat kita akhirnya mungkin lebih sungkan, mungkin merasa kalah posisi, kalah derajat, sehingga membuat kita tidak memperlakukan orang-orang tersebut dengan benar. Seringkali saudaraku, ketika terjadi favoritisme atau kita lebih melihat bungkus daripada isi, itu ada 3 hal yang kita mesti ingat, bahwa itu adalah tidak Kristiani. Jadi un-Christian, dikatakan di Roma 2 ayat 11, sebab Allah tidak memandang bulu. Di hadapan Allah itu tidak melihat bagaimana tampannya atau cantiknya seseorang, bagaimana kayanya, pandainya seorang, tetapi Allah melihat hati mereka. Seperti ketika kita tahu bahwa Daud, kenapa Daud dipilih oleh Allah, padahal kita dari semua anaknya Nabi Isai, semua anaknya Isai itu yang mau diurapi oleh Nabi Samuel, mereka semua itu gagah, tinggi ya, bahkan mereka adalah prajurit daripada tentara Israel. Tetapi ketika Nabi Samuel berusaha mencari siapa yang dipilih oleh Allah, ternyata tidak ada satupun dari mereka yang dipilih, saudara. Bahkan yang dipilih adalah Daud, yang oleh orang tuanya disuruh menjadi gembala di padang gurun. Dan Daud itu perawaannya tidak tinggi, sedang ya, dikatakan pipinya kemerah-merahan, mirip seperti anak-anak masih muda ya, anak kecil, kurang gagah, saudara. Tetapi Tuhan tidak melihat penampilan, Tuhan melihat hati. Di hadapan Tuhan, saudara dan saya, Tuhan tidak melihat secara fisik, tapi Tuhan melihat di dalam hati kita, bagaimana hati kita bisa berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita melihat orang lain berdasarkan penampilan, berdasarkan perawaan, berdasarkan naturalnya, itu adalah sesuatu yang bukan untuk orang Kristen. Dikatakan un-Christian. Orang Kristen tidak akan melakukan itu. Orang Kristen akan melakukan seperti apa yang Allah mereka lakukan, yaitu apa? Melihat hati. Jadi tidak hanya melihat bungkusan, saudaraku, tapi melihat isinya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak masuk akal, unreasonable ya. Tidak masuk akal atau unreasonable itu sesuatu yang ditunjukkan di Yakobus 2 ayat 5 sampai 7, dikatakan begini. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia.
tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Jadi seringkali saudaraku, ketika manusia di dunia ini berhasil secara duniawi, mereka mungkin sukses, mereka mungkin berkuasa, mereka mungkin memiliki banyak kekayaan. Seringkali mereka itu malah tidak mau mencari Tuhan. Mereka malah berani menghujat Tuhan. Kita melihat ceritanya Raja Herodes, bagaimana ketika ia ditampar oleh Allah, oleh malaikat Allah, sehingga dia mengalami kematian karena kesombongannya, karena dia merasa dia tinggi sekali, lebih tinggi dari Allah. Dan itu seringkali terjadi dalam kehidupan manusia dunia, di mana ketika mereka merasa berkuasa, mereka merasa kaya, mereka merasa luar biasa, maka mereka tidak memerlukan Tuhan. Bahkan mereka cenderung menjadi sombong dan mereka menindas orang-orang yang miskin. Dikatakan, bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu juga menjadi milik Allah? Seringkali orang-orang yang kaya itulah yang malah menindas orang-orang yang miskin atau orang-orang lain. Jadi seringkali dalam kehidupan malah kita, ketika kita melihat orang-orang yang kaya, ketika kita melihat atau berinteraksi dengan orang-orang yang berkuasa, kita malah sungkan, kita malah memberikan prioritas kepada mereka, kita malahan memberikan fasilitas kepada mereka, padahal merekalah yang biasanya menindas orang-orang lain, merekalah yang biasanya menindas orang-orang yang miskin, bahkan sampai berani menghujat nama Allah yang kita muliakan. Saya tidak mengajari kita untuk membenci orang kaya, saudaraku, tapi firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya agar supaya kita tidak belajar menjadi hakim yang melihat muka, yang menghakimi orang atau berinteraksi, bergaul dengan orang, memperlakukan yang lainnya berdasarkan bungkus mereka. Tetapi kita harus melihat seperti apa yang Allah lihat kepada mereka. Pertama, Allah tidak memandang bulu, semua sama, yang penting hatinya. Satu. Kedua, janganlah kita menjadi orang yang tidak reasonable, tidak masuk akal. Malahan kita memuji-muji orang yang kaya, yang sombong, yang mana yang mereka menghujat Allah, mereka yang menindas orang miskin. Tetapi kita tidak memperhatikan atau mengindahkan mereka-mereka yang miskin atau yang kita anggap biasa. Padahal merekalah yang di hadapan Allah sangat berkenan. Yang ketiga, unloving atau tidak punya kasih. Jadi orang Kristen atau kita itu tidak punya kasih ketika kita itu mempunyai favoritism atau kita itu menghakimi orang berdasarkan muka. Ya, istilahnya hubungan dengan orang, ngepro orang itu karena mereka kaya, karena mereka karena begini dan begitu. Itu adalah sesuatu yang bisa dikatakan tidak punya kasih. Yakobus 2 ayat 8 dikatakan, akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Jadi kita tuh harus mengasihi yang lain, bukan dengan melihat status mereka, bukan dengan melihat siapakah mereka, tetapi hanya dengan mengetahui bahwa mereka adalah sesama. Karena itu adalah hukum utama daripada saudara dan saya, untuk kita memiliki kasih dalam kehidupan kita, dalam hubungan kita dengan sesama. Dikatakan Tuhan seperti mengasihi diri kita sendiri. Jadi kita tidak boleh pilih kasih, saudara. Kita harus belajar untuk melakukan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa mengenai favoritism atau menghakimi orang berdasarkan bungkus mereka. Di Galatia 5:14 dikatakan, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ternyata dari Rasul Yakobus maupun Rasul Paulus, dan nanti kita akan bahas di Rasul Yohanes, semua daripada para rasul itu membahas hal yang sama, bahwa kasih itu adalah hukum utama daripada kitab suci. Dikatakan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di 1 Yohanes 4 ayat 20 dikatakan, jikalau seseorang berkata aku mengasihi Allah dan dia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Kalau kita tidak bisa menghargai orang lain, kita tidak bisa mengasihi orang lain yang bisa kita lihat dengan mata kita, meskipun orang tersebut mungkin bukan orang yang kaya, meskipun orang tersebut bukan orang yang cantik, bukan orang yang berkuasa, bukan orang yang tampan, tetapi ketika kita tidak bisa mengasihi mereka yang kelihatan, yang Tuhan izinkan untuk kita memiliki interaksi atau berhubungan, maka
Janganlah mengatakan bahwa kita mengasihi Allah. Yang kelihatan aja kita tidak bisa ngasihi. Bagaimana kita bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan? Itu yang 1 Yohanes 4 ayat 20 katakan. Jadi Tuhan mengajarkan saudara dan saya untuk belajar mengasihi sesama. Supaya apa? Dengan kita mempraktekkan kasih dalam hidup kita, maka kita akan belajar untuk bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Nah, saudara dan saya harus mulai menerapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita, saudara. Dalam kehidupan interaksi kita, dalam hubungan kita dengan sama. Bagaimana supaya kita tidak mengasihi orang atau tidak menghakimi orang berdasarkan bungkusannya, berdasarkan muka, berdasarkan keadaan mereka. Itu harus kita hindari. Yang pertama, kita harus accept everybody atau menerima semua orang. Di Roma 15 ayat 7 dikatakan, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Karena di mata Kristus, saudara, semua dari kita itu sama. Semua bangsa, semua suku, itu di mata Tuhan adalah sama. Kenapa? Kita masih ingat di Kejadian 11, ketika semua keturunan daripada Abraham, ya, di Kejadian 11, keturunan daripada Adam itu punya satu bahasa, punya satu tempat, ya. Mereka berada pada satu tempat itu karena setelah oleh Nuh dibangunkan bahtera dan semua yang bukan keluarga Nuh diizinkan Tuhan untuk tenggelam dalam air bah, dan hanya keluarga Nuh yang bisa berlanjut dan mereka menempati satu tempat. Dan karena mereka satu bahasa, saudaraku, mereka satu bangsa, maka mereka menjadi sombong. Mereka mendirikan menara Babel. Dan Tuhan akhirnya membuat bahasa mereka menjadi banyak kacau balau. Supaya apa? Supaya mereka tersebar menjadi bangsa-bangsa, suku-suku bangsa di dunia. Tetapi di mata Tuhan semua daripada mereka adalah sama. Ya, jadi kita harus belajar untuk accept everybody, menerima semua suku bangsa tanpa melihat ras mereka, tanpa melihat muka bungkus mereka, tanpa melihat keadaan mereka. Karena di mata Tuhan mereka semua adalah sama. Kedua, kita harus appreciate everybody, kita harus menghargai semua orang. Di Filipi 2 ayat 3-4 dikatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi bagaimana kita bisa honor, menghargai, appreciate orang lain. Firman Tuhan mengatakan kita harus menghormati orang tua kita. Firman Tuhan juga mengatakan kita harus mengasihi. Dengan apa? Dengan menghargai orang lain, honoring mereka. Karena dengan itu, saudaraku, kita melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk menghargai kepentingan orang lain, bukan hanya kepentingan kita sendiri. Alias apa? Tuhan mengajarkan kita untuk supaya kita tidak menjadi orang yang egois. Kita harus memperhatikan orang lain untuk supaya kita bisa menghargai orang lain, untuk bisa berhubungan dengan orang lain dengan tidak melihat bungkusnya atau tidak melihat, menghakimi dengan melihat muka mereka, siapakah mereka, tetapi menghargai, appreciate orang lain apapun kondisi mereka. Ketiga, kita juga affirm everybody atau support. Kita harus mensupport semua orang. Di 1 Tesalonika 5 ayat 11 dikatakan, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Karena apa, saudaraku? Dikatakan bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus. Anggota tubuh Kristus berarti apa? Yang satu tangan, yang satu jari, yang satu kaki, yang satu leher, dan semua itu harus bekerja sama. Supaya apa? Supaya Kristus yang adalah kepala bisa memerintah tangan, bisa memerintah jari, bisa memerintah kaki untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kita semua, saudaraku, tidaklah terlepas daripada yang lainnya. Ketika satu anggota tubuh lainnya menderita, yang lainnya juga ikut merasakan penderitaan kita. Mungkin tidak langsung, tapi sama-sama ikut menderita. Oleh karena itu kita harus mendukung untuk menghindari kita mempunyai penghakiman terhadap orang lain berdasarkan bungkus mereka atau berdasarkan muka mereka, berdasarkan status mereka. Maka kita harus belajar untuk mensupport orang lain, siapapun itu, saudaraku. Karena di dalam Tuhan
Dikatakan, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Itu sangat penting saudaraku. Karena apa? Seringkali ketika kita mulai membangun satu relasi hubungan dengan yang lainnya dan kita tidak mau memakai firman Tuhan untuk menjadi landasan patokan, bagaimana kita bisa terhindar dari favoritisme, maka kita cenderung untuk memberikan stereotyping atau penghakiman, menghakimi, belajar menjadi hakim, sehingga apa? Hubungan kita tidak akan bisa menjadi baik, saudara. Dikatakan ada 3 hal yang kita harus perhatikan. Yang pertama, kita harus accept everybody, menerima semua orang seperti apa adanya. Ya. Kedua, appreciate everybody, menghargai mereka, honor mereka seperti apa yang mereka sudah ada, itu kita hargai. Dan yang ketiga, kita harus mensupport, mendukung, menasihati mereka, membangun mereka. Karena mereka adalah, kita semua adalah satu anggota tubuh Kristus dengan Kristus sebagai kepala. Sehingga apa? Kita tidak bisa berdiri sendiri, kita tidak bisa berjalan sendiri, tapi kita harus berjalan bersama-sama. Oleh karena itu yang terakhir saudaraku, di Galatia 3 ayat 26 sampai 28 dikatakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis di dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang-orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Tuhan mengingatkan saudara dan saya untuk belajar tidak melihat hanya bungkusannya saja, tapi kita harus mengerti isinya. Dan firman Tuhan jelas mengatakan bahwa berhubungan dengan sesama kita dengan kasih itu adalah hukum utama daripada kitab suci. Itulah kekristenan yang sejati, di mana saudara dan saya bukan belajar menjadi hakim dengan menghakimi bungkusan atau menghakimi status muka mereka, tetapi kita harus menjadi seperti Allah, tidak memandang bulu. Kita harus menerima setiap orang, kita harus menghargai setiap orang, bahkan kita harus mendukung, support, membangun mereka sebagai satu kesatuan daripada anggota tubuh Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah mengingatkan setiap daripada kita, sehingga ketika kita berjalan, kita berhubungan dengan sesama kita, maka kita akan boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Boleh kita mengasihi sama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri, karena itu adalah hukum utama daripada kitab suci. Berkati setiap daripada kami Tuhan, supaya melalui kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi yang lainnya. Mulai hari ini sampai Engkau datang yang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.